wabarakatuh. Halo teman-teman ekonomi Islam, selamat datang di podcast Himakis, ruang berbagi cerita, pengalaman, dan inspirasi bagi orang-orang hebat di lingkungan ekonomi Islam. Podcast ini hadir bukan hanya untuk membicarakan teori dalam kelas, tetapi juga tentang perjalanan, perjuangan, dan cerita di balik proses seseorang mencapai titiknya hari ini. Karena kita percaya di setiap orang memiliki cerita yang bisa menjadi pelajaran hidup bagi orang lain. Pada episode kali ini, kita akan mengangkat tema yaitu cerita yang tidak dimulai dari panggung. Sebuah tema yang mengingatkan kita bahwa setiap perjalanan besar selalu dimulai dari proses kecil, perjuangan dan langkah-langkah yang seringkali tidak terlihat oleh banyak orang. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan dua tamu spesial kita yang akan berbagi pengalaman, perjalanan, serta pelajaran hidup yang mungkin juga sedang atau akan kita alami sebagai mahasiswa. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai perbincangan hari ini. Baik teman-teman, pada sesi pertama kita akan berbincang dengan salah satu dosen Prodi Ekonomi Islam yang akan berbagi cerita mengenai perjalanan beliau dari masa menjadi mahasiswa hingga akhirnya menjadi dosen. Halo Pak, gimana kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Nah, pertanyaan pertama untuk Bapak itu, kalau kita mundur ke masa Bapak masih menjadi mahasiswa, seperti apa sosok mahasiswa Bapak waktu itu? Apakah Bapak aktif organisasi, fokus akademik, atau Bapak mempunyai cerita unik lainnya? Gimana Pak? Oke, baik. Jadi, saya sebelumnya adalah mahasiswa angkatan pertama yang di Ekonomi Islam. Ya, jadi, betul. Pada saat itu saya merupakan mahasiswa yang bisa dibilang ambis lah. Jadi akademiknya jalan, Ya. organisasinya jalan, kompetisi, ikut lomba dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu gambaran saya saat saya masih mahasiswa. Bapak pernah nggak pernah coba jadi mahasiswa kupu-kupu gitu? Enggak, kebetulan dari semester 1 saya udah tertarik dengan organisasi, jadi sudah banyak mengikuti organisasi, bahkan organisasi di luar kampus. Bagus sekali ya. Iya. Bisa menginspirasi mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Nah, pertanyaan kedua yaitu, ada tidak satu momen sering merasa bingung menentukan arah setelah lulus? Apakah Bapak juga pernah mengalami fase bingung tentang masa depan? Oke, setelah lulus ya. Ya. Jadi setelah lulus, jadi sebenarnya sebelumnya saya memang punya ketertarikan di dunia akademisi. Memang sempat kepikiran, maksudnya akan melanjutkan studi. Tapi karena terbentur dengan biaya dan seterusnya, maka ya saya akhirnya memilih kerja dulu, kemudian baru lanjut kuliah. Sempat sih merasa bingung mungkin ya, apakah saya harus memaksakan diri untuk lanjut S2 cepat, atau saya harus kerja yang mapan dulu baru kemudian lanjut S2. Tapi alhamdulillah seiring dengan perjalanan waktu, Allah membukakan jalan, sempat kerja kemudian lanjut S2 dan jadi dosen sampai sekarang. Bapak gap year berapa tahun setelah lulus S1 langsung lanjut S2? Oke, setelah lulus S1 saya selesai S1 2019. Ya, masuk di S2 itu 2021. 1 tahun kurang lebih. 1 tahun ya, kurang lebih. Pertanyaan selanjutnya itu, ada tidak satu momen atau kejadian ketika Bapak kuliah yang benar-benar mengubah cara pandang Bapak tentang masa depan? Oke. Lebih banyak yang membangun karakter, membangun pengetahuan itu di organisasi.
Di organisasi. himpunan, ya, di komisariat, kemudian di UKM dan organisasi yang ada di luar kampus itu yang kemudian membangun karakter, kemudian kepribadian dan semangat sih untuk terus terus melakukan sesuatu. Pokoknya kita harus melakukan sesuatu di dalam hidup kita. Salah satu himpunan atau organisasi favorit Bapak itu organisasi apa, Pak? Favorit saya adalah himpunan tentunya ya. Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam ya, tempat kita bertumbuh bersama, mendalami jurusan tentunya, kemudian banyak mengeksplor hal-hal baru dan hal-hal yang menarik tentang ekonomi Islam. Salah satunya itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, dari seluruh perjalanan hingga menjadi dosen, bagian mana yang paling menantang atau hampir membuat Bapak menyerah? Ya, bagian yang paling menantang adalah penyelesaian studi ya, terutama di S2 dan ya sekarang S3 lagi tahap penyelesaian. Itu adalah proses-proses yang menantang. Tapi apapun itu ya harus kita lewati, apa yang kita mulai harus diselesaikan. Begitu sih. Ya. Jadi sekarang pertanyaan selanjutnya, sekarang kita berdiri di depan kelas dan melihat mahasiswa ekonomi Islam. Apakah Bapak pernah teringat dengan diri sendiri di masa kuliah dulu? Ya, tentunya ya masih sangat relate karena jaraknya mungkin hanya beberapa tahun yang lalu ya, pada saat saya jadi mahasiswa, kemudian jadi 2019 ya? 2019, ya betul. Kemudian jadi asisten dosen dulu ya. Kemudian baru beberapa tahun yang lalu, ya kurang lebih 1,5 tahun yang lalu baru jadi dosen tetap. Hal itu masih terngiang-ngiang pada saat Dejavu. Masih sering saya ingat pada saat saya duduk di di bangku mahasiswa. Bangku mahasiswa. Kemudian sekarang saya berdiri di hadapan mereka untuk menjelaskan materi, masih sering teringat. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, menurut Bapak kesalahan apa yang paling sering dilakukan mahasiswa selama kuliah tetapi baru disadari setelah mereka lulus? Ya, menurut saya ini juga yang saya alami. Saya seaktif-aktifnya dulu sampai sekarang masih merasa menyesal. Kenapa Pak itu? Kenapa saya menyesal? Karena bagi saya mahasiswa itu adalah privilege. Ya, mahasiswa itu adalah privilege yang tidak semua orang bisa dapatkan, dan hal itu sulit untuk terulang kembali. Oleh karena itu seharusnya sebagai mahasiswa kita memanfaatkan waktu 4 tahun itu adalah waktu yang sangat singkat menurut saya, dan itu tidak akan terasa terlewati. Ya, misalnya sekarang kita sudah semester 4 dan seterusnya, selanjutnya tidak terasa lagi akan KKP menyusun, dan akhirnya salah satu begitu saja. Kalau kita tidak paling tidak kepala terisi dulu lah baru selesai ya. Kalau sudah kemudian dengan pengalaman yang ada, ambillah semua peluang yang ada, kemudian isi semua dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, mendapatkan pengalaman yang banyak. Itu sih yang kadang saya merasa, ya apakah bisa mengulang kembali momen sebagai mahasiswa S1, dan ya tentunya itu tidak bisa terulang lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, selama menjadi dosen, apakah ada pengalaman dengan mahasiswa yang paling berkesan atau bahkan mengubah cara Bapak memandang peran seorang pendidik? Ya, baik. Jadi biasanya saya mengajar itu dengan disertai praktik lapangan. Jadi saya menginginkan bahwa mahasiswa itu bukan hanya belajar di kelas, tetapi juga ya sesekali mungkin kita harus keluar keluar dari kampus, turun lapangan, melihat fenomena yang ada, yang terjadi, ya, dan menyesuaikan misalnya mata kuliah yang saya ampuh, ya, misalnya pada saat saya mengajar tentang manajemen siswa, ya maka
kami kemudian mengajak mahasiswa untuk ke lembaga amil zakat. Ya, hal-hal tersebut ya menurut saya adalah momen-momen yang seru, ya, seru bisa dekat dengan mahasiswa, kemudian ya bisa apa ya namanya, mengajarkan mahasiswa bukan hanya teori tetapi praktik langsung, kurang lebih seperti itu. Pertanyaan selanjutnya itu menurut Bapak peluang terbesar bagi lulusan ekonomi Islam di masa depan ada di bidang apa nih Pak? Oke, baik. Ya, jadi peluang untuk mahasiswa ekonomi Islam sebenarnya sangat-sangat luas, sangat-sangat besar. Karena kenapa? Seperti yang kita pahami bersama bahwa salah satu ya faktor ya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia saat ini tuh sudah sangat luar biasa. Ya, sudah sangat luar biasa majunya. Ada banyak bidang yang bisa teman-teman ketika menjadi alumni itu bisa mengisi pos-pos tersebut, ya, seperti misalnya di lembaga keuangan ada banyak sekali, ya, ada perbankan, pegadaian, asuransi. Ya, dan masih banyak, iya masih banyak dan saat ini masih kurang yang mengisi oleh jurusan-jurusan ekonomi Islam. Ya, kebanyakan malah jurusan-jurusan yang non ekonomi Islam yang mengisi tempat-tempat tersebut. Kemudian ada juga lembaga sosial Islam seperti lembaga zakat, wakaf. Kemudian peluang yang lainnya termasuk di kewirausahaan, bisnis, dan industri halal. Industri halal saat ini juga lagi tren ya di Indonesia, yang itu adalah peluang yang sangat-sangat besar untuk lulusan ekonomi Islam. Pertanyaan selanjutnya itu, jika mahasiswa ekonomi Islam ingin mulai membangun karir sejak kuliah, langkah pertama apa yang sebaiknya mereka lakukan dari sekarang? Baik, oke. Menurut saya ada dua kemampuan yang harus kita miliki sebelum kita lulus. Yang pertama adalah hard skill dan soft skill. Ya. Kedua hal ini adalah penting ya, penting untuk kita miliki sebagai bekal untuk nanti mencari pekerjaan atau terjun langsung di masyarakat. Ya. Jadi menurut saya seorang mahasiswa itu harus memiliki ya istilahnya nilai jual. Ya, karena ada banyak saingan di antara kita, ya. Ada banyak lulusan ekonomi setiap tahunnya dan jurusan-jurusan yang lain juga setiap tahunnya mereka pada lulus menjadi alumni, dan itu adalah saingan-saingan kita yang secara nyata. Oleh karena itu, apa yang membedakan kita dengan yang lainnya, ya? Apakah misalnya kita sarjana ekonomi Islam tetapi punya skill yang lain, misalnya skill editing video misalnya, atau fotografi, atau kemampuan dalam mengelola bisnis dan seterusnya. Jadi bukan hanya tentang kemampuan jurusan, tetapi ada di balik dari itu ada kemampuan lain yang kita bisa pelajari dan kita bisa miliki. Saya pikir itu akan menambah value kita di perusahaan atau di tempat kita melamar pekerjaan. Oke, baik. Pertanyaan terakhir ini ya, jika Bapak bisa kembali menjadi mahasiswa selama 1 semester, hal apa yang ingin Bapak lakukan secara berbeda? Oke. Secara berbeda. Ya, jika saya diberikan kesempatan kedua ya, misalnya kita masuk di lorong waktu, mungkin ya bisa mengulang kembali masa-masa itu, ya mungkin ada banyak hal yang bisa saya lakukan, ya misalnya saya belajar bahasa Inggris dulu, kursus bahasa Inggris mungkin ya, supaya pada saat kita berbicara di international conference kita lebih bisa percaya diri, lebih menguasai itu. Itu sih yang ya, kalau saya diberikan kesempatan untuk kembali ke masa itu, ya saya mungkin akan lebih lebih serius lagi waktu belajar bahasa Inggris mungkin ya. Salah satunya itu. Saya Pak. Nah, ada nggak closing statement dari Bapak yang ingin disampaikan dari mahasiswa untuk mahasiswa? Iya. Jadi closing statementnya yaitu ya, sebagai mahasiswa pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, ya. Perkuliahan itu singkat,
waktu belajar di kelas ya paling 1,5 jam atau kurang daripada itu untuk kita belajar. Yang lebih banyak akan membangun karakter kita, membangun manajemen waktu, kemudian membangun manajemen diri kita sendiri itu adalah di organisasi. Ya. Jadi ya saya pikir seimbangkan hal tersebut antara akademik dan organisasi. Keduanya adalah hal yang sangat penting yang keduanya akan sangat sangat berguna untuk bekal kalian ya sebagai seorang mahasiswa yang nantinya akan turun langsung ke tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik Sama-sama. teman-teman, tidak terasa perbincangan kita bersama Bapak sudah sampai di penghujung sesi pertama. Banyak sekali cerita dan pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan beliau, mulai dari masa menjadi mahasiswa, akhirnya menjadi seorang dosen ekonomi Islam. Terima kasih Bapak atas waktu, cerita, dan inspirasi yang telah dibagikan kepada kita semua untuk hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi motivasi bagi mahasiswa ekonomi Islam untuk terus belajar, berkembang, dan tidak takut dalam proses yang harus dilalui. Terima kasih Pak. Sama-sama. Iya, terima kasih banyak. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi berikutnya bersama tamu spesial kedua kita. Jika tadi kita mendengar cerita perjalanan dari dunia akademik, nah sekarang pembahasan kita akan mendengar cerita dari dunia organisasi mahasiswa. Karena menjadi seorang pemimpin di organisasi tentu bukan hal yang mudah. Ada proses, tantangan, bahkan keraguan yang harus dilalui. Langsung saja kita sambut tamu spesial kita berikutnya, yaitu Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam. Silahkan Kak. Halo Kak, gimana kabarnya? Halo, baik. Pada sesi ini kita akan berbincang bersama Ketua Umum Himakis yang akan berbagi cerita tentang perjalanan dan perjuangannya dalam memimpin organisasi mahasiswa. Nah, Kak, pertanyaan yang pertama itu, apa yang pertama kali ada di pikiran Kakak ketika memutuskan untuk maju sebagai Ketua Umum Himakis? Percaya diri atau justru sempat ragu? Ya, pertanyaan yang menarik sekali ya dari host kita. Waktu itu saya ketika terpikir menjadi seorang ketua umum dari suatu organisasi, pasti banyak keraguan yang ada di diri saya. Contohnya kayak bisa atau tidak memimpin orang-orang, mampu atau tidak, tapi memang itu perasaan yang sangat wajar. Nah, pertanyaan kedua itu, dalam perjalanan menuju ketua umum, pernah tidak ada momen di mana Kakak merasa ingin mundur atau merasa posisi menjadi ketua himpunan itu terlalu berat? Ya, pernah sekali ya. Bahkan saya pernah mau untuk mengundurkan diri. Kenapa bisa? Dikarenakan yang dalam pikiran saya waktu itu adalah, bisa nggak saya membawa organisasi ini dengan sukses 1 periode ke depan, mampu atau tidak begitu. Dan yang membuat saya bangkit kembali semangat saya itu karena ada dukungan dari teman-teman pengurus dan juga kakak-kakak senior yang selalu mengawal dan memberi dukungan untuk saya gitu. Nah, itu pentingnya sebuah dukungan ya, Iya, untuk Kakak. betul sekali. Pertanyaan selanjutnya itu, ketika kondisi organisasi atau lingkungan tidak terlalu mendukung, apa yang membuat Kakak tetap bertahan dan terus melanjutkan atau melangkah, Kak? Iya, pasti ini relate sekali ya, apalagi bagi seorang mahasiswa terutama yang aktif berorganisasi. Pasti pernah merasakan hal-hal yang ingin
membuat mereka mundur atau berhenti dalam organisasi. Yang membuat saya bertahan yaitu jujur ya, saya melihat foto-foto saya dengan teman-teman pengurus, kembali mengingat momen-momen kebersamaan, dan itulah yang membuat saya kembali semangat begitu, kembali bahwa meyakinkan diri saya bahwa saya tidak sendiri dan ada teman-teman yang mendukung saya begitu, menemani saya begitu. Nah, pertanyaan terakhir ya Kak. Iya. Jika ada mahasiswa yang ingin berorganisasi tetapi merasa dirinya biasa saja atau tidak percaya diri, apa pesan Kakak kepada mereka? Iya. Pesan saya kepada mahasiswa yang ingin aktif berorganisasi tetapi merasa dirinya biasa saja atau tidak percaya diri, yaitu dengan jangan bandingkan proses kalian dengan proses orang lain, karena semua orang pernah jadi pemula. Fokus pada diri sendiri, terus belajar, bertumbuh, dan pasti kalian dapat menjadi versi terbaik dari diri kalian di organisasi begitu. Itu pertanyaan terakhir ya Kak. Baik teman-teman, luar biasa sekali cerita dan pengalaman yang telah dibagikan oleh Ketua Umum Himakis kepada kita semua. Kita bisa melihat ya bahwa setiap proses kepemimpinan tidak pernah terlepas dari tantangan, pembelajaran, dan keberanian untuk terus melangkah. Semoga cerita yang telah disampaikan hari ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua, khususnya mahasiswa, untuk tidak takut mencoba berproses dan mengambil peran dalam organisasi maupun di kehidupan kampus. Makasih banyak Kak atas pengalamannya. Sama-sama. Makasih banyak. Nah teman-teman, tidak terasa perbincangan kita hari ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada kedua tamu kita yang telah berbagi cerita pengalaman dan pelajaran berharga bersama kita. Semoga dari perbincangan hari ini kita semua bisa mengambil inspirasi, motivasi, dan sudut pandang baru tentang perjalanan akademik, organisasi, serta proses dalam mencapai tujuan hidup. Jangan lupa untuk terus mendukung kegiatan Himakis dan nantikan episode podcast menarik lainnya di channel YouTube Himakis. Saya selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.